terhadap satu orang ya, hakim justisial di Mahkamah Agung berinisial ETP dalam rangkaian pengusutan dan pemeriksaan etik ya, sekali lagi pemeriksaan etik dalam hal dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Hadir pada siang hari ini Bapak Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Bapak M. Taufik Hajat di sebelah kiri saya. Kemudian juga anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia Bapak bin Ziyad Qaddafi di sebelah kanan saya. Mohon perkenan kepada Bapak Wakil Ketua dan Pak Qaddafi untuk menyampaikan poin-poin paparannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, seperti yang disampaikan oleh Mas Miko tadi, bahwa Komisi Yudisial sudah melakukan pemeriksaan terhadap sebanyak lebih kurang 8 orang ya, 9 orang dengan hari ini yang berkaitan dengan kasus SB. 8 orang sebelumnya merupakan terdiri dari pemberi suap dan juga pengacaranya, kemudian juga pegawai Mahkamah Agung. Dan hari ini kami memeriksa salah satu hakim yang menerima suap tersebut. Mudah-mudahan ke depan kita akan memeriksa lagi Hakim Agung SD. Jadi kenapa kami butuh waktu untuk melakukan pemeriksaan? Karena kita harus melihat secara menyeluruh perbuatan-perbuatan atau perjalanan pemberian uang tersebut, sehingga kita dapat memastikan bahwa para hakim itu melanggar kode etik dan permen perilaku hakim. Tapi untuk lebih rincinya, saya minta kepada Pak bin Ziyad Qaddafi untuk memberikan penjelasan, karena yang memeriksa saudara siapa? ETP adalah beliau sendiri. Oleh karena itu kepada Pak bin Ziyad, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Taufik, Wakil Ketua Komisi Yudisial, teman-teman media yang saya hormati, yang saya banggakan. Seperti tadi sudah disampaikan, kita hari ini memeriksa salah seorang tersangka ya, penerima suap, sekaligus juga perantara gitu ya, yang kebetulan merupakan hakim dan menjabat sebagai hakim justisial di Mahkamah Agung. Pemeriksaan tidak hanya untuk membuat terang ya peristiwa, termasuk peran pihak-pihak yang terlibat, termasuk terhadap terperiksa. Kemudian kita juga sempat bahas soal tugas, lalu kriteria, prosedur secara normatif ya, di samping juga praktek penanganan perkara di Mahkamah Agung. Jadi selain kemudian kita membuat terang kasus ini, kami juga mencoba untuk mendapatkan pola korupsi yang ada di Mahkamah Agung dalam penanganan perkara. Harapannya kemudian kacamata yang kami gunakan bisa lebih luas. Kemudian ke depan, selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik, memeriksa tersangka SD, kami juga mungkin akan melakukan rangkaian pemeriksaan tambahan ya, terhadap 8 orang saksi yang selama ini sudah kami periksa. Dan juga kami akan jadwalkan memeriksa tersangka-tersangka baru, karena teman-teman tahu di KPK pengembangannya dari waktu ke waktu ada tersangka baru yang ditetapkan. Juga ada pihak-pihak yang mungkin tidak dinyatakan atau belum dinyatakan sebagai tersangka, tetapi kami lihat erat kaitannya untuk kemudian membuat terang perkara ini, jadi membuat puzzle-nya lebih jelas. Oke, terkait dengan pola itu, terutama yang jadi sorotan adalah proses seleksi maupun pengawasan terhadap asisten Hakim Agung ya, Hakim Justisial yang menjadi panitera pengganti di Mahkamah Agung. Itu tadi kita elaborasi betul kualifikasinya, kemudian kewenangannya, lalu pola kerjanya,
termasuk pengawasannya. Di samping itu juga rekrutmen dan pengawasan terhadap pegawai Mahkamah Agung secara keseluruhan, karena kita tahu ya di perkara ini sebagai contoh ya, dua titik itu jadi titik lemah dan jadi pintu masuk dari godaan suap atau transaksi perkara. Itu Mas. Itu maksudnya rekrutmennya dia tenggelam atau gimana? Karena yang tidak tapi kita sudah. Ya, ada hal-hal yang saya rasa mungkin perlu kita bicarakan nanti dengan Mahkamah Agung ya, rekomendasi kebijakannya seperti apa untuk memastikan bahwa mereka yang menjabat sebagai asisten hakim agung itu terdiri dari hakim-hakim yang memang punya integritas mumpuni, karena mereka bekerja ya bersama dengan hakim agung, membantu hakim agung menangani perkara yang ya bisa dikatakan strategis ya kalau sudah sampai di level Mahkamah Agung, kasasi atau TK gitu. Kalau soal rekrutmen itu Pak, terutama soal hakim agung itu kan fit and proper test juga di DPR, kan juga KAI mengusir sampai ke sana. Oh, kalau fit and proper test di DPR itu untuk seleksi hakim agungnya. Itu untuk seleksi hakim agungnya. Jadi kami jujur saja sedang ya menjalankan proses seleksi, dan kami berkomitmen untuk kemudian mengetatkan proses seleksi hakim agung yang kami sedang lakukan, termasuk juga ke depannya. Jadi saya rasa teman-teman bisa mengikuti ya. Sekarang sudah ada tahap akan ada tahap penelusuran rekam jejak. Di situ kami akan hati-hati betul untuk kemudian mencari tahu ya, termasuk mengklarifikasi integritas rekam jejak dari para calon hakim agung yang akan kami usulkan ke DPR. Begitu. Lagi Pak, apakah KAI sudah menemukan motif Pak? Artinya teman-teman berat dengan hakim agung, apa motif korupsinya kira-kira? Yang mungkin sudah ditemukan dan sudah menjadi pembahasan di KAI. Ya, kami dapat banyak informasi, termasuk nama-nama gitu ya. Tetapi memang kami sedang terus dalami, dan ini semua keterangan yang kami dapat sedang kami konsolidasikan untuk kemudian jadi basis kami guna melakukan pemeriksaan berikutnya dan melakukan tindak lanjut untuk penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan domain dari Komisi Yudisial. Setelah sementara soal kultur belum ada ya Pak ya? Artinya kultur di MA itu yang begitu korup segala macam belum ada kesimpulan situ. Ya, itu termasuk yang kami soroti. Itu juga informasi atau keterangan yang kami dapat di sana sini. Saya rasa nanti akan kami tindak lanjuti. Mungkin perlu dicatat juga teman-teman bahwa saya dan Pak Wakil, Pak Taufik itu tergabung dalam tim penghubung antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Nah, di situ nanti kami akan membahas ya banyak hal, berbagai rekomendasi kebijakan, termasuk yang kami dapat titik-titik lemah ya dari perkara ini untuk kemudian jadi pertimbangan kuat Mahkamah Agung dalam menjalankan perbaikan-perbaikan di sana sini, khususnya dalam penanganan perkara. Baik, saudara. Pertama mengenai SD Hasan, sepanjang ada dugaan pelanggaran etik, kita akan periksa. Jadi nggak ada pengecualian gitu. Begitu juga dengan Prof. Takdir ya. Kalau ada dugaan pelanggaran etik tetap kita periksa. Karena memang itu kewajiban kita gitu. Saya kira itu. Ya.